Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa jumpa kembali di dalam doa pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan diawali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini dengan nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semangat baru yang dari Tuhan, kami pun menyambut dengan firman Tuhan. Tuhanlah yang bersabda kepada kami dan kami dengan sukacita menyambut firman Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan membaca di bagian Ibrani, ya, surat Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak-anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tentang iman dan pengharapan. Setiap orang ingin berhasil sukses dalam hidupnya, dan ada banyak pandangan tentang kesuksesan. Kesuksesan ada yang memandang sebagai sebuah hal yang kebetulan. Kebetulan dia lahir dalam orang kaya, maka kebetulan dia dapat membeli sesuatu yang tepat pada waktunya. Atau juga ada yang memandang sebagai keberhasilan, sebagai usaha, tekad yang luar biasa. Orang yang berjuang tekad luar biasa dengan usahanya maka berhasil. Maka di pagi hari ini dengan tema iman pengharapan, apakah kesuksesan, keberhasilan, tentu setiap orang mengharapkan yang baik, hanya sekadar usaha ataukah kebetulan? Dalam surat kepada orang-orang Ibrani, di sini penulis menyampaikan bahwa tokoh yang menonjol di dalam gambaran tentang iman dan pengharapan di sini adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Ya, Abraham dipandang sebagai bapak orang beriman yang punya pengharapan meski dalam segala keterbatasan, tantangan yang dihadapi. Kemudian juga Ishak, dan kemudian juga Yakub dan Yusuf. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang tidak sekadar punya pengharapan, seakan-akan punya pengharapan kemudian jalannya menjadi lancar. Tetapi tokoh-tokoh ini punya pengharapan, punya pandangan akan masa depan yang pada saat itu dapat saja tidak terjadi, belum terjadi, dan juga berbagai tantangan yang hadir dan mereka jumpai. Namun ada usaha, ada tekad yang kuat, ada sebuah pandangan visi ke depan, ada keyakinan, ada juga relasi, kedekatan antara Tuhan Sang Pemberi jalan, Tuhan Sang Pemberi segala keberhasilan. Namun segala pengharapan ataupun juga harapan yang akan mereka lihat tidak melewati jalan yang gampang, tetapi jalan yang berliku, sebuah penantian yang panjang, sebuah proses yang tidak mudah. Yusuf yang juga melihat bagaimana secara masa depan orang-orang Israel akan keluar dari Mesir, punya sebuah pengharapan nanti akan kembali ke tanah yang dijanjikan. Ya. Yakub juga yang kita kenal lewat usaha bertahun-tahun untuk mendapatkan istri, untuk mendapatkan ternak, untuk bisa kemudian juga berdamai dengan Yakub dengan Esau. Prosesnya panjang dan tidak mudah. Oleh karena itu tentang pengharapan sangat terkait juga dengan Tuhan mengizinkan jalan yang tidak mudah hadir dalam kehidupan kita. Jalan yang tidak mudah yang kita lalui dapat memperkokoh kaki kita,
dapat memperkokoh kaki iman kita. Sehingga ketika ada tantangan, maka kita pun dapat meminta kepada Tuhan kekuatan untuk kita dapat dimampukan melewati berbagai tantangan. Dengan kesulitan-kesulitan yang ada, maka dasar dari iman kita dapat semakin kokoh, dapat membentuk kita. Oleh karena itu, keberhasilan secara iman dapat kita lihat tidak kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Tetapi bahkan usaha keberhasilan itu pun datangnya dari Tuhan. Namun di pagi hari ini, apakah kemudian kita bersedia dibentuk oleh Tuhan? Bersedia untuk dibimbing oleh Tuhan ke jalan yang tidak mudah. Tetapi ketika segala keberhasilan terjadi, maka kita dapat melihat rancangan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Meski lewat air mata, berbagai derai air mata dan juga berbagai rasa penderitaan dan sakit. Pertanyaannya adalah, apakah di pagi hari ini kita sedang punya sebuah pergumulan yang berat dan kita dapat saja tidak melihat hal yang baik yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah, ketika Tuhan izinkan berbagai penderitaan itu hadir, seperti Yusuf yang mengalami penderitaan, jalan berputar, Tuhan sedang mempersiapkan kita pada rancangan yang baik. Dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan pengalaman dan bukti, dan juga pengenalan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Banyak orang kenal Tuhan, tetapi pertanyaannya di pagi hari ini adalah, apakah kita menjaga kedekatan dengan Tuhan? Meskipun lembah akan terjal, tebing yang menakutkan, tetapi kita merasa kedekatan dengan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan berjalan di samping kita, memampukan kita melewati berbagai penderitaan, pergumulan yang kita alami. Untuk suatu saat kita dapat melihat waktu Tuhan indah pada waktunya, meski harus melewati berbagai lembah yang gelap, tapi ada penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, dengan nafas kesehatan yang Tuhan berikan, mampukan kami menghayati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan tetap menyertai kami, bahkan memberikan kekuatan pada kami. Namun kami seringkali tidak mampu melihat Tuhan yang dekat dengan kami. Kami seringkali tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami di pagi hari ini dengan mata iman yang mampu menghayati dan merasakan Tuhan hadir menyertai kami setiap saat. Tuhan Yesus berkati kami di dalam pagi hari ini menjadi sebuah semangat baru bahwa Tuhan menyertai kami bahkan dalam saat-saat yang sulit sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di doa pagi selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.